Bengkul. Hapsoro Ardianto penata letak isi, Nugroho Dwi Santoso cetakan pertama, 2004 cetakan kedua, 2005 cetakan ketiga, 2006 cetakan keempat. 2006 Penerbit 3 Serangkai Jalan. Dr. Supomo 23 Solo Anggota IKAPI TEL 6227171434 Fax 622717136007 http://www.3serangkai.co.id mail tspm@3serangkai.co.id Perpustakaan Nasional. Katalog dalam terbitan KDT Haryadi Langit Kresna Gajah Mada Langit Kresna Haryadi Cet 4 Solo 3 Serangkai 2006 x 582 hektolumen titik koma 21 cm 2 malam yang senyap menyergap istana Majapahit. Beberapa buah obor telah dinyalakan dan mencoba menerangi sudut-sudut istana. Beberapa prajurit terlihat berjalan mondar-mandir di regol dan halaman. Beberapa yang lain duduk termangu menatap kabut yang turun. Di langit, bulan purnama timbul tenggelam seperti berada di wilayah antara ada dan tiada. Tebalnya kabut akhirnya memberangus gemilang cahaya. Menjadi adukan warna putih yang penuh oleh gumpalan teka-teki tak berjawab. Dari mana asal kabut itu juga sebagai pertanda bakal ada kejadian apa. Udara yang dingin memberangus siapapun untuk menggigil. Seorang perempuan tua merasa cemas minyak kelentik yang dibuatnya seharian akan beku di musim bediding yang menyengat itu. Sebenarnya soal minyak kelentik terbuat dari santan kelapa yang membeku tidaklah masalah karena bila hawa panas menjamahnya, keadaan beku itu akan mencair. Sesungguhnya, ibu kota Majapahit jarang-jarang disergap kabut, tetapi kali ini benar-benar bagai sebuah keajaiban. Beberapa prajurit bahkan menjadikan kabut itu sebagai tontonan. Makin lama kabut yang turun makin tebal merampok jarak pandang. 4 buah obor besar di pendapa yang menyala karena minyak lemak terlihat tamak kabur, bahkan makin tidak terlihat kecuali cahaya temaram yang bergelombang. Angin yang berembus dengan halimun uleng-ulengan akhirnya membunuh obor tanpa meninggalkan rasa kasihan. Satu persatu cahaya penerang istana itu padam. Cahaya di langit yang disebarkan bulan sama sekali tidak membantu. Udara yang turun terasa dingin menggigit tulang. Rupanya angin telah berembus salah kaprah. Kabut yang semula mengemuli puncak Gunung Arjuno, Gunung Welirang, dan Gunung Anjas Moro bergerak ke arah utara dan menyebar ke segenap sudut kota Raja Majapahit, menyebar dan menyergap wilayah di sekitarnya. Angin menderu-deru tanpa hujan itu menumbuhkan tanda tanya karena gejala alam yang demikian terasa aneh. Jarang sekali angin berembus keras tanpa membawa gutiran hujan. Apalagi kabut yang teraduk bagai memindahkan siapapun yang menyaksikan dari dunia nyata menuju dunia hantu atau dunia entah berantah, berada di dalamnya, kaki bagai tidak menginjak tanah. Istana Majapahit yang megah, yang dibangun dengan dinding tebal berbatu berawal dari sebuah desa bernama Tarik, berada pada garis lurus ke selatan dari pelabuhan sungai juga benteng Canggu yang terletak di arah selatan Pedukuhan Majakerta. Salah satu pintu gerbangnya yang menjulang gagah disebut Candi Waringin Lawang. Siapapun yang mengerjakan penyelesaian puncak pintu gerbang itu atau apabila orang memanjat tingginya pohon kelapa, dari tempat itu akan tampak beberapa pohon cemara yang menandai taman maka Mantahpura berada. Di sana, di tempat yang orang juga menyebutnya Trowulan terletak sebuah
Segaran tempat para ratu dan putri istana membasahi diri dalam acara lelumban. Istana Majapahit menghadap ke arah barat dengan alun-alun berdinding rangkap, menjadikan adanya alun-alun dalam dan luar. Luas alun-alun dengan dinding menjulang setinggi rumah dirasa masih belum cukup. Dan dipandang perlu membangun alun-alun luar serta melingkarinya dengan pagar dinding batu yang menjulang lebih tinggi. Pintu gerbangnya yang amat megah ditandai nama Purawaktara. Sepanjang jalan yang membelah alun-alun bagian dalam ditanami pohon tanjung berselang-seling dengan pohon Bramastana, menjadikan istana yang lazim disebut Balai Manguntur atau Tatak Rambat itu terasa sejuk dan sangat asri. Di Balai Manguntur inilah dilaksanakan pasewakan dan pisowanan ageng sekaligus menjadi bagian muka istana raja. Pasewakan dan pisowanan biasanya diikuti oleh segenap kesatria, para pendeta, pujangga serta 2 orang Darmadiaksa dengan 7 pembantu yang selalu menyertainya. Bagian utara istana diperuntukkan para pujangga dan menteri, bagian timur tempat duduk para pendeta siwa. Semuanya menghadap ke sebuah arah berupa rumah kecil tempat duduk raja yang biasa disebut Balai Witana. Dari Balai Witana, bila pandangan ditebarkan melintas ke depan, terlihat barisan pohon asoka yang sedang mekar, bunganya berwarna merah dan putih, sangat indah. Pohon asoka berselang-seling dengan pohon tanjung dan pohon Bramastana juga melingkupi bangunan memanjang bernama Pancariwilwatikta. Bila tatapan diarahkan menembus dinding, terdapat gedung yang baru saja selesai dibangun ditandai nama Wisma Darmadiaksa Kasaiwan Hyang Brahmaraja. Candi Bajang Ratu meski bernama candi, itu sebutan untuk pintu gerbang kota sisi selatan, sebagaimana Candi Wringin Lawang adalah sebutan untuk pintu gerbang di arah utara yang pintunya terbuat dari terali baja. Candi Bajang Ratu merupakan bekas pintu utama istana yang juga disebut Wijil Kapindo. Berseberangan letak dengan pintu gerbang berikutnya yang disebut Candi Tikus karena banyak sekali ditemukan tikus di tempat itu dan di